acara hari ini luar biasa, sudah hadir langsung. Ini adalah tokoh muda kita, ya, tokoh muda kita sapa. Assalamualaikum Gus Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore apa siang? Sore. Selamat sore. Assalamualaikum Gus Bupati. Apa kabar? Sehat selalu, jaga kesehatan semuanya. Ini lagi progresnya semakin terus meningkat di banyak kabupaten, di banyak daerah, termasuk kami di Lumajang. Masya Allah. Iya. Kok lihatnya tambah muda ini Gus Bupati kita ini, ya. Iya. Tampilnya gitu, ya. Iya. Dan acara hari ini Mbak Tika sebenarnya kita biar karena enggak bisa pulangnya lewat virtual ini adalah Prof. Badri Munir Sukoco. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum. Prof. Badri. Gus Bupati. Supportnya untuk acara ini. Ya, terima kasih semuanya. Ini saya juga nanti sambil belajar karena banyak tokoh, banyak peneliti, supaya bisa saling sharing lah. Dan tentu ini sangat baik, sangat inspiring bagi kita semuanya. Insya Allah, amin. Iya, Prof. Jojo, kalau saya melihat sosok muda beliau, Gus Bupati ini, ternyata banyak kegiatan-kegiatan beliau ini yang selalu concern juga loh di bidang pendidikan. Dan ini ternyata dilihat juga dari latarnya di belakangnya itu ada banyak buku-buku begitu. Udah kelihatan banget. Oke. Belum tahu toh Prof. Badri itu asli Lumajang. Jadi ini biar antara bupati sama warganya sambung. Oh, gitu. Ini jadi gini, ceritanya gini, saya ini kan santri lah. Ya. Dulu waktu di pesantren itu bisa baca tapi nggak bisa beli kitabnya. Nah, begitu sudah jadi bupati, bisa beli kitabnya, tapi sudah nggak bisa baca. Jadi waktunya akhirnya ya. Iya. Dan kita sapa juga di sini adalah Dr. Insinyur Jumadi MMT. Assalamualaikum, Pak Jum. Waalaikumsalam, Bro. Assalamualaikum, Pak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat sore, Pak Jumadi. Ya, siap, Pak. Iya, alhamdulillah bisa bergabung juga nih, Prof. Ya. Dan kita sapa saudara kita dari tanah seberang, serumpun Melayu kita adalah Profesor Madya Dr. Azli Ismail Nawang, PhD. Assalamualaikum, Prof. Nazli. Waalaikumsalam, Prof. Iya, alhamdulillah. Bisa hadir, kumpul bersama-sama. Kita akan belajar justru dari tokoh muda, Bupati Lumajang ini. Kita kenal, beliau adalah politisi sejak muda itu, mulai dari anggota DPR di Provinsi Jatim, beberapa periode dulu itu ya. Sekarang di Bupati, dan banyak peran, banyak kiprah, Mbak Tika, untuk tahu apa yang dilakukan oleh Torik ini. Maka simak dan ikuti tayangan berikut ini. Silahkan menikmati. Haji Thorikul Haq MML atau yang biasa disapa Cak Thorik dilahirkan di Desa Sukosari Kunir, Lumajang pada tanggal 14 Desember 1977. Merupakan putra ketiga dari almarhum Kiai Haji Muktamad dan Haja Sofiatun serta cucu dari Kiai Salbiah.
Cak Torik dilahirkan dari keluarga yang mengabdi pada dunia pendidikan, yaitu Lembaga Pendidikan Ma'arif NU As-Salbiyah. Hal ini yang menjadikan landasan kedua orang tua Cak Torik yang memilih memondokannya sejak sekolah dasar. Cak Torik memiliki 2 kakak dan 1 adik, adalah Umi Husnuniati, Hanif Iskarima, dan In'am Hayatuddin. Kehidupan Cak Torik semakin indah setelah bertemu dengan wanita cantik yang bernama Ibu Hajah Musfarina Nuryatin MPD, putri dari Kiai Haji Mufid Helmi, pengasuh pesantren Hasan Jufri Bawean Gresik. Ibu Hajah Musfarina Nuryatin MPD terlahir di Gresik pada tanggal 21 Januari 1979. Cak Torik dan Ibu Farin melangsungkan pernikahan di Bawean Gresik pada tanggal 3 November 2006. Dari pernikahan itu, Cak Torik dengan Ibu Farin dikaruniai 2 putri dan 1 putra, yaitu Rania Estabiki Elhaq berusia 10 tahun, Hairani Itaki Ilhaq berusia 8 tahun, dan Zid Atoya Alhaq berusia 4 tahun. Sejak kelas 3 MI, Cak Torik nyantri di pesantren khusus anak di Darul Falah Deno yang langsung diasuh almarhum Kiai Sajadi Fadila, sekaligus sekolah di MI Nurul Islam Deno. Lulus tahun 1990. Cak Torik nyantri di pesantren Denanyar Jombang dan sekaligus sekolah di MTSN Denanyar Jombang, lulus tahun 1993. Setelah itu, Cak Torik melanjutkan di MAN 1 Malang yang juga nyantri di pesantren Al-Fadoli di Noyo Malang, lulus tahun 1996. Pada jenjang kuliah, Cak Torik menempuh S1 di IAIN Sunan Ampel Surabaya, jurusan Sastra Arab, lulus pada tahun 2000. Cak Torik memilih sebagai seorang aktivis kampus yang militan sekaligus aktif sebagai kader PMII. Saat itu, pada masa reformasi 98, Cak Torik sering memimpin demonstrasi di Surabaya dan Jakarta. Hingga tahun 1999, Cak Torik terpilih sebagai Presiden BEM IAIN Surabaya. Kemudian, Cak Torik melanjutkan ke jenjang S2 di University of Malaya Faculty Language and Linguistics, Kuala Lumpur, Malaysia, dan lulus tahun 2004. Pada tahun 2009, Cak Torik menjadi anggota DPRD Jawa Timur termuda, mewakili Lumajang, Jember dari Partai Kebangkitan Bangsa. Kemudian, pada tahun 2014, Cak Torik terpilih kembali dan dipercaya sebagai Ketua Komisi C Bidang Keuangan DPRD Jawa Timur. Cak Torik adalah sosok pekerja keras, pemikir yang inovatif, dan dalam beberapa penanganan masalah yang dikeluhkan masyarakat selalu direspon dengan cepat. Dari banyaknya harapan masyarakat Lumajang yang mendambakan pimpinan yang bisa bekerja keras dan cepat dalam menyelesaikan masalah, Cak Torik merespon harapan tersebut dengan selalu berkonsultasi kepada para kiai dan tokoh masyarakat di Lumajang. Pada akhirnya, berdasarkan nasihat para kiai dan tokoh masyarakat Lumajang, Cak Torik bersedia berproses dan berikhtiar dalam Pilkada Lumajang tahun 2018 bersama Bunda Indah. Ya, luar biasa ini ya. Itu sejarah singkat, tapi nanti beliau bagaimana memimpin Lumajang, wah itu ikuti, ada filmnya lagi, jangan khawatir, kami sudah siapkan ya. Tim dari Malaysia juga menyimak baik-baik karena beliau dibesarkan juga di Malaysia. Ya. Tapi panggilannya Gus apa ini Cak Torik ya? Iya, Cak atau Gus ya? Iya. Panggil Cak aja. Oh, berarti kalau Gus itu nggak boleh nakal. Kalau Gus nggak boleh nakal, apalagi Kiai nggak boleh nakal. Oke. Kalau Cak itu boleh berkreasi. Kalau Cak boleh berkreasi ya Gus. Cita-cita untuk jadi Bupati Lumajang dan apa yang sudah dikerjakan di Lumajang bisa dibagi Gus, biar nanti Pak Jumadi, Prof Badri ini selalu membanggakan Lumajang soalnya kalau di sini. Nah, kita ingin tahu itu. Silakan Gus. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ada banyak orang-orang hebat di sini. Prof Suparto ini
saya mengenal beliau sejak dulu di DPRD Jawa Timur, dan beliau itu sering-sering begini ngasih kita yang DPRD Jawa Timur waktu itu. Ini loh, kalau mau tanya ke pemerintah ini, tanyanya begini, itu pasti susah jawabnya itu. Nah itu, jadi ada apa? Ada ngasih tahu nakalnya sebagai DPR. Nah itu salah satunya Prof. Parto ini ngasih bocoran-bocoran begitu. Pak Jumadi ini mitra baik saya, ini sahabat lama saya. Beliau dulu mulai di keuangan, kemudian di pendapatan daerah. Banyak kenangan luar biasanya dengan dengan Pak Jumadi ini yang saya secara pribadi juga saling sharing, saling bertukar pikiran. Semua yang saya hormati, Prof. Nazli, salam kenal. Saya dulu di UM, University Malaya, di Fakulty Language and Linguistic. Jadi dulu waktu di Malaysia ya sukanya roti canai, nasi lemak. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Salam kenal Gus. Ya Prof. Saya kalau ditanya apa dulu punya cita-cita jadi bupati, ya nggak kebayang dulu jadi bupati, itu tidak terbayang. Saya betul memang karena background saya adalah dulu ini demonstran ya ketika mahasiswa, apalagi zaman 98 reformasi. Waktu itu saya aktif sekali di pergerakan mahasiswa, jadi ya demonstrasi saya lintas kota lah, sampai ke Jakarta, sampai ke Jogja, jadi mengkonsolidasi teman-teman mahasiswa lintas kota, lintas provinsi waktu itu. Ya karena dulu sering demo ya jarang kuliah, jadi nilainya ya nilai aktivis lah. Tapi saya karena background saya adalah di dunia aktivisme, jadi waktu itu banyak pilihan yang terpikir ya. Tapi sebenarnya sesungguhnya saya pada dasarnya berkeinginannya itu sebagai dosen. Saya S1 saya adalah jurusan sastra di sastra Arab di UIN Sunan Ampel, dan saya ngambil S2 linguistik itu juga dalam rangka mencari dimensi akademik yang linier. Jadi ambil linguistik. Dan Prof. Nazli, saya juga sekarang sedang S3 di UM, di University Malaya, juga ambil linguistik di fakulti yang sama. Dan saya sedang menulis, kalau di sana S3 itu tesis, bukan disertasi. Kalau di kita disertasi. Saya sedang menulis tentang linguistik forensik. Jadi ya linear sebagaimana background akademik saya di sejak jadi university awal. Nah, ngobrol ringan Cak Bupati, ya. Kalau ngambil linguistik forensik, ya. Kebetulan di sekolah pasca yang didirekturi oleh Prof. Badri itu kita punya magister forensik. Ya. Oke, ya, boleh. Ya. Setelah lulus sana, yakin langsung bisa jadi dosen di sekolah pasca sama Prof. Badri. Apa ini? Ya, ini masih bab 2, masih teori, jadi masih bicara teori. Iya. Ya, masih bicara teori dan ngambil linguistik forensik, terus nanti dikaitkan dengan pembangunan yang ada di Lumajang, tentu sangat menarik itu, Gus ya. Kalau itu kadang saya nih ditanya orang ya, apa hubungannya linguistik dengan jadi bupati? Terus gimana jawabnya itu? Ya. Tapi semuanya memang dimulai dari literasi, Prof. Jojo. Iya. Saya ini suka dulu itu ya, apalagi waktu di kampus dulu kita ini yang seangkatan dengan saya, itu kan dulu sok-sokan baca yang teori demokrasi, teori sosial, Das Kapital dulu kan, Max Weber, gitu-gitulah dulu itu. Jadi mikirnya tuh dulu di atas awan terus.
dulu. Nah, begitu jadi bupati mikirnya harus di bawah terus, nggak boleh di atas awan. Iya. Tapi yang menarik, Jadi, Cak Torik, justru karena demonstran bisa jadi bupati. Untuk itu kalau mahasiswa sekarang nggak pernah demo, nggak akan bisa jadi bupati, jangan-jangan ya. Iya. Jadi, ya Allah, saya begitu terpilih sebagai anggota DPRD Jawa Timur waktu itu sebagai anggota DPRD termuda 2009, masih umur sekitar beranjak 30 saya waktu itu. Nah, disitulah kemudian ya saya sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia politik, dan saya berinteraksi dengan banyak pikiran, banyak kebijakan, banyak langkah-langkah mana yang sekiranya itu menjadi pilihan terbaik. Saya bersyukur sekali waktu itu ketika saya menjadi anggota DPRD Jawa Timur, waktu itu gubernurnya Pak Dekarwo, dan saya merasakan bahwa ada dinamika istilahnya di Jawa Timur itu waktu itu tidak ada lagi fraksi antar satu dengan yang lain, tidak ada lagi faksinya antara eksekutif dan pemerintah, menjadi satu kebersamaan antara legislatif dan eksekutif dengan saling memiliki keterbukaan pikiran. Jadi Pak Dekarwo itu dulu belum tentu kepala dinas itu akan dibela oleh Pak Dekarwo bila ada pikiran-pikiran baik dari teman-teman di DPR. Jadi ada kolaborasi pikiran, itu yang saya rasakan waktu itu, sehingga ini jadi prototipe yang menurut saya seharusnya pada posisi pemerintahan kita di Indonesia. Karena kita tidak mengenal ada oposisi, tidak mengenal ada pemerintah yang berjalan, yang harus dikontrol dengan sangat kuat, yang harus menuntaskan, harus memunculkan sebuah perbedaan yang kuat. Nah, ini pada masa-masa saya di DPRD Jawa Timur itu mengalami sebuah fase di mana saya juga berpikir tentang hal yang terbaik untuk dilakukan dalam sisi kebersamaan untuk sebuah kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Saya ini, Prof, background saya sastra lah, atau filsafat lah. Tapi begitu masuk di DPRD Jawa Timur, saya ini diletakkan di Komisi Keuangan. Saya pertama nggak paham keuangan, Prof. Oh iya. Jadi apa itu dividen itu nggak paham. Apa itu istilah-istilah di perbankan itu kan ada NPL, non performance loan itu. Nggak paham, saya itu nggak paham. Tapi saya waktu itu kenapa ditempatkan di Komisi Keuangan, karena menurut beberapa penjelasan argumentasi ketika rapat itu, ya karena muda dan yang lain tidak mau memilih Komisi Keuangan. Apalagi yang sudah sepuh-sepuh itu kan maunya komisi yang kesra, yang pendidikan, nah begitulah yang mungkin itu menjadi bagian dari hidupnya masing-masing teman-teman di DPRD. Tapi saya dan saat itu paling vokal kan, Gus, jenengan kan paling vokal itu Pak Torik ini, paling vokal. Pokoknya setiap rapat ya Pak Jum ya, dinasnya yang takut-takut ya. Nah, sekarang saya ingin putra daerah Lumajang yang sekarang sedang di Surabaya ini, Direktur Sekolah Pasca ini bagaimana memberi apresiasi. Tentu saja sahabat Erlangga Forum nanti itu ada tayangan film tentang bagaimana agresivitas, kreativitas, kinerja dari Cak Torik ini akan kami tayang, tapi kita dengarkan terlebih dahulu bagaimana kesan putra daerah ini. Prof. Badri, silakan. Oke, terima kasih Prof. Sujo. Tentu sebagai warga Lumajang kami sangat bangga punya bupati yang dengan visi maju, bermartabat, daya saing itu nantinya akan bisa diwujudkan. Selama ini biasanya Lumajang dipimpin oleh generasi yang relatif lebih senior, sehingga gebrakan-gerakannya belum bisa dirasakan. Nah, saat ini beberapa gerakan sudah bisa dirasakan oleh masyarakat, dan semoga ini bisa
tercapailah visi yang sudah dicanangkan oleh Bapak Bupati maupun Ibu Wakil Bupati. Nah, agar tahu bagaimana gerak cepat beliau menghadapi berbagai persoalan di Lumajang, ayo tim media tampilkan tayangan berikut ini. Kan izin prinsipnya kalau keluar. Ya. Kemudian ada surat dari PJNU, dari Muhammadiyah, sudah sampaikan semua. Itu kebijakan. Saya rasa di sini ya kalau keluarga ada purulnya. Semua ada di sini. Iya, makanya yang ada purulnya. Kalau sekarang saya minta maaf, ayo sama-sama. Kalau kita sekarang ditutup, kalau di sini itu apa? Saya berjanji semua akan ditutup. Sekarang ayo sama-sama. Ya, saya komitmen. Saya komitmen ya. Ya. Tutup ya, semua tutup ya. Ya. Dolok juga tutup ya. Semua tempat-tempat yang berkenaan. Nanti kalau masih buka gimana nanti? Saya tutup. Saya tutup. Saya. Jadi mereka dikasih ini. Iya, Pak. Ini dari siapa? Ya, Pemkap. Pemkap, aku ini bupati. Iya, kita kok sopo ngomong. Sementara tahunnya kita ya. Sementara bagaimana yang ngomong? Sopo kita kok sopo? Ini logonya Pemkap. Pemerintah daerah Kabupaten Lumajang iki, woco. Iya. Ayo. Teko sapa iki ngomong? Dari siapa? Ya dari PT Motor Perterahannya, Mbak. Iki sampean pemalsuan iki. Gawe sakmene akeh iki, Logo Pemkap, pemerintah Kabupaten Lumajang. Dinas Pengelola Keuangan Daerah iki wis ndak ono dinase. Sewu nggih, bapak iki ndak duwe sakene. Aku mulai biyen mulai sik dorong bayi iki, kowe garap kene bareng iki tapi nek wong iki didor, ndak ono. Mana? Sampean mana? Kan sudah ngasih uang ke itu. Ternyata faktanya dia enggak pemilik. Bukan, saya melalui resmi, melalui kepala desa juga yang mana kepala desanya sini? Mana kau cari? Kepala desa mana? Kita sesuai prosedur. Terus saya mari kepala desa, mari itu selesai urusan. Oh enggak. Ya. Enggak ada urusan, enggak selesai. Wong ini semua masih belum ada urusan selesai, izin juga belum keluar. Hanya dari BPN. Itu hanya pertimbangan teknis, Pak. Enggak, sampean salah kalau ngomong soal rutinitas. Ini tanah kalau ini enggak diselesaikan, enggak urusan panjang ini urusannya. Sudah, baik sekarang kembali ke izin awal yang Pak Asad tanda tangan, ya. Yang 20 hektar yang sana oke sudah. Begitu yang sini konservasi tetap harus kembali ke konservasi. Izin gak usah diteruskan. Ya. Saya enggak ojo mengorbankan dalani masyarakat iki, dalani rakyat iki, dalani pemerintah iki. Untung masyarakat ono sing dandani salah gitu. Loh, sampean dandani iki. Lah dandani kono ya apa sing bijaksana dadi wong. Lah ayo bijaksana ngobrol saiki. Lah sampean logikane gak nyambung ya. Apane ndak nyambung sampean pinter dhewe kula dadi bupati sampean. Loh iya. Oh, ya ajal dadi bupati sampean. Oh, karepe dhewe. Tak derenge teng pundi panjenengan? Kasak nih temor nih anu kok compok topengan adep dek temor rampak dua kasa. Nento. Senarena kompo ini kapon lat tak beles kareng sepo tidak remah boleh. Mondu tebang. Sehat nggih. Monggo Mbak, namine sinten? Tamuna. Sinten? Tamuna. Wong mriki. Panjenengan teng griya mriki kali sinten? Ayo kangge. Ya Mbak A. Nggih. Teng mriki pun lami pun mulai riye. Rem tahun. Lek niki tasik dereng surut mangke Bapak tilemi teng Pusko nggih, teng balai desa mangke diarahkan kali rekan-rekan saking desa saking daerah saking TNI Pak Tentara nggih. Nggih. Mangke dikunci sedaya mboten ana apa soal keamanan mangke
bantu kali Pak Camat kali TNI Pak Tentara. Nggih niki tasih terus dipantau. Nggih. Wau sak pinten wau? Oh, nggih. Sampeyan niki dereng surut nggih. Niki tetep. Tetep. Anggelo kecil nih. Anggelo dikit. Oh, sak meter kulit. Iya. Nggih, monggo. Sabar nggih. Tepuk tangan ya kita semuanya. Nggak ngira loh Cak Torik. Kalau gini tampilnya kalem ternyata kalau sudah di lapangan kayak gitu. Aku ini bupati rek. Tegas ya Prof Jojo ya. Ya. Di lapangan ada orang yang ngapling lahan 20 hektar. Masya Allah orang gitu-gitu. Di lapangan kayak begitu ya. Jadi langsung kenapa pola-pola ini langsung jenengan terjun ke masyarakat ya berarti? Saya sudah mempersiapkan slide sih sebenarnya, Prof. Iya. Bila diperkenankan sharing untuk saya juga memberikan slide. Nah, nanti juga setelah iklan, Gus. Oh gitu, ya. Nanti setelah iklan baru itu baru ditayangkan. Nah, sekarang biar ada respon singkat dulu dari Pak Jumadi. Gimana Pak Jumadi melihat ketokohan beliau di lapangan ini tadi? Oke, ya Prof Jojo, Prof Badri dan Mas Bupati. Prof Nasri, salam kenal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Prof, salam kenal. Prof Jojo, ini memang beliau basis strukturnya pendidikannya ada di pendidikan. Yang kedua itu empiris hubungan politik. Tadi sudah disampaikan bahwa ada di ruang hubungan konstruksi politik yang waktu itu ada kata-kata Pak Bupati kemitra sejahtera yang kritis dan konstruktif dulu hubungan antara pahlawan Indrapura seperti itu. Yang ketiga, saya waktu itu mengawal beliau, saya PJ Sekda ikut ngawal untuk pelantikan bupati waktu itu. Setelah pelantikan bupati, ada kuliah singkat 3 jam. Kalau Pak Bupati ingat, kuliah singkat 3 jam yang dikawal oleh Pak Menteri Mendes, Gus Salim, waktu itu ada Pak Storik, ada Bu Ana, ada Habib Hadi, Probolinggo. Itu ada kuliah di ruang makan Barat Gerahadi, kalau ingat Pak Bupati waktu itu. Itu jadi ada pembekalan khusus Prof Jojo, Prof Badri itu sebelum berangkat bekerja itu ada kuliah. Jadi ada 3 hal penting waktu itu yang fondasi besarnya untuk memimpin birokrat itu. 1, etika politik, public policy, dan integritas. Itu tiga hal itu yang saya melihat tayangan di video tadi ini barangkali konversi dari kuliah 3 jam dulu. ini yang luar biasa. Iya betul. Biasa Pak Jum apresiasi dengan kuliah 3 jamnya. Tentu sahabat Erlangga Forum banyak hal yang nanti bisa kita simak. Kalau nanti Gus Bupati akan nampaikan PowerPoint, jangan khawatir, Prof Badri juga sudah nyiapkan PowerPoint-nya. Jadi nanti, tapi ikuti itu semua setelah komersial break berikut ini. Belajar dari Cak Torik, tapi sebelum belajar banyak, saya beri kesempatan terlebih dahulu Prof Nasli, lihat tayangan tadi Cak Bupati kita yang energi begitu, gimana kesannya kalau di ukuran di Malaysia ya. Ini Datuk Bandar Lumajang. Nah. Terima kasih Prof. Sepintas lalu saya teringat sosok saudara Anwar Ibrahim. Mungkin Cak Torik agak familiar sebab Cak Torik dulu pun melanjutkan pelajaran S2-nya di Universiti Malaya, tempat di mana lahirnya saudara Anwar Ibrahim sendiri. Dan secara jujurnya, saya agak cemburu dengan warga Lumajang kerana memiliki seorang bupati yang begitu agresif dan begitu berwawasan. Sebab kalau keadaan di Malaysia sekarang ini agak gawat politiknya,
sehari dua ni agak gawat politiknya kerana ada berlaku perebutan di kala COVID semakin menggila di Malaysia sekarang dengan lockdownnya. Tapi orang-orang politik, pemain politik masih berebut kuasa dan agak menyedihkan. Kebanyakannya dilakukan oleh senior-senior, di mana Perdana Menteri Malaysia sekarang pun berumur 74 tahun. Sebelum ini Tun Mahathir 96 tahun. Tidak ada golongan muda. Tidak seperti Cak Torik yang baru berumur 40-an. Yang begitu, memang saya teringat langsung dengan saudara Anwar Ibrahim. Bila melihat, serius, bila melihat video tadi saya teringat, ini Anwar Ibrahim. Semasa mudanya. Mungkin Cak Torik. Rekamannya kan di YouTube-nya ada ini. Tepuk tangan. Little Anwar Ibrahim. Little Anwar Ibrahim versi Lumajang. Versi Lumajang. Ya, kita sekarang akan saksikan terlebih dahulu bagaimana program dari Cak Torik sebagai Bupati Lumajang untuk membangun Lumajang. Silakan, Cak Torik. Ya Prof, saya akan coba share terkait dengan beberapa problematika sekaligus hambatan dan perencanaan yang harus kami lakukan untuk diselesaikan dengan pola yang menyesuaikan antara kondisi yang ada dengan langkah kebijakan yang harus dilakukan. Apakah sudah terlihat slide-nya? Ya, sudah kok. Sudah, Cak. Sudah. Oke ya. Saya mulai sebentar. Ini share-nya terlalu kemajuan. Saya ulang lagi. Share-nya sebentar. Ini mestinya dari awal tadi slide-nya. Sebentar. Mohon maafkan. Oke. Kabupaten Lumajang. Ada banyak potensi yang kita miliki. Ini berbagai gambar tentang potensi yang ada di Kabupaten Lumajang. Gambar yang dominan itu adalah B29. Bukit 2.900 di bawah permukaan air laut. Di atas permukaan, mohon maaf, di atas permukaan air laut. Jadi 2.900 mdpl. Jadi itu adalah puncak gunung yang kita berada di atas awan. Jadi kalau datang ke sini jam 4 pagi, sholat subuh di atas di sini, ada musolanya, sudah disiapkan di sana. Itu kita bisa menikmati keadaan diri kita di atas awan, bisa menikmati sunrise, bisa menikmati puncaknya Gunung Bromo, sekaligus bisa menikmati puncaknya Gunung Semeru, sekaligus dalam satu waktu. Wih, luar biasa. Ada juga puncak Mahameru atau puncak Gunung Semeru, itu destinasi yang lebih spesifik untuk para pecinta pendaki gunung dengan ketinggian 3.600 mdpl. Kemudian ada gambar air terjun Tumpak Sewu. Itu kita sebutnya mini Niagara. Oh, mini Niagara. Kalau di Amerika, Kanada itu ada Niagara, ini di Lumajang ini ada air terjun Tumpak Sewu yang airnya terjunnya melingkar. Wih. Itu juga ada gambar seperti salju. Itu ada di Desa Ranupane. Desa Ranupane itu desa tertinggi di Jawa karena itu lereng Gunung Semeru. Kalau bulan-bulan, ya bulan akhir bulan ini, bulan Juli, bulan Agustus, itu suhunya -3, -4. Jadi pagi hari itu embunnya seperti ya sudah jadi frozen, sudah jadi es.
pagi hari. Itu Prof Jojo kalau biasanya ke Eropa. Nah, kalau ke sini jaketnya di bawah, Prof. Jaket yang apa? Gelembung-gelembung lah itu. Pulang ngantar Prof Badri. Iya. Ini luar biasa. Nah, oke, itu potensi yang kita miliki. Di samping ada banyak potensi, ada berbagai potensi keindahan alam yang memang itu anugerah dari Tuhan. Kita punya laut selatan, kita punya area pegunungan, kita punya puluhan air terjun, puluhan danau. Nah, tentu ini yang bagi kami anugerah ini yang harus menjadi optimal dan menjadi kelebihan kita Kabupaten Lumajang yang harus mensejahterakan masyarakat. Oke, begitu saya dilantik, saya melakukan pemetaan persoalan. Kita punya masa kelam konflik pertambangan. Kabupaten Lumajang ini dulu sangat dikenal ramai dengan terbunuhnya Salim Kancil karena ada konflik pertambangan. Itu memori yang sampai hari ini orang masih teringat. Dibunuh dengan sangat sadis, dibunuh dengan sangat tidak manusiawi oleh sebuah kelompok masyarakat manusia. Jadi waktu itu orang sudah hilang pada pola pikir ini bukan manusia yang membunuh Salim Kancil waktu itu. Karena diinjak pakai sepeda motor, kayak dibuat lompatan trail begitu. Wah, sudah itu masa kelam kita. Karena ada konflik pertambangan, tidak menyatunya antara dunia pertambangan dengan masyarakat. Pemetaan persoalan berikutnya ada loss pelayanan. Dulu sering ada komplain masyarakat soal misalnya pelayanan KTP yang sampai setahun nggak selesai ngurus KTP itu nggak selesai. Kemudian soal berbagai pelayanan yang seakan-akan itu tidak pada posisi berpihak kepada masyarakat yang harus dilayani dengan baik. Kemudian ada loss control policy. Jadi ya begitu ada kebijakan tidak ada kontrol. Waktu itu saya masih ingat betul alun-alun itu dibangun dengan uang yang sangat besar, antara 8 miliar waktu itu, tetapi tidak ada kontrol untuk alun-alun tetap bersih, tetap rapi, tetap enak, nyaman ditinggali atau nyaman dikunjungi. Waktu itu belum. Jadi saya memetakan, ya ini ada loss control terhadap policy yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian pemetaan persoalan berikutnya ada monopoli terhadap penguasaan ekonomi. Ada disparitas terhadap aspek ekonomi yang ada di masyarakat. Kabupaten Lumajang ini potensi yang hari ini merekrut banyak orang yang mengais rezeki, income ekonomi, salah satunya di dunia pertambangan. Dan dunia pertambangan pasir waktu itu betul-betul sangat ada disparitas antara sisi yang lain, orang-orang yang secara penguasaan yang berkompromi dengan kekuasaan waktu itu terhadap aspek ekonomi yang tentu itu tidak menjadi bagian dari rasa keadilan kepada masyarakat. Itu pemetaan yang kami lakukan awal-awal. Ya, ini salah satu memori kita Kabupaten Lumajang. Waktu itu ada slogan, di tanah kami nyawa tak semahal tambang. Salim Kancil dibunuh. Nah, waktu itu serem sekali kata-kata ini di telinga kita semuanya. Apa yang terjadi? Begitu saya dilantik, problem ini belum selesai. Jadi truk pasir melewati pemukiman padat penduduk. Dan tentu masyarakat protes. Begitu depan rumahnya dilalui truk pasir, jalan pasti rusak. Jalan yang awalnya di hotmix, dibiayai dari APBD, rusak, hancur, jalan hancur. Masyarakat protes. Ditutuplah jalan itu oleh masyarakat pakai portal. Apa yang terjadi? Sopir truknya marah. Jadi portal itu ditabrak pakai belakangnya truk itu dengan tabrak mundur, rusaklah portal itu. Dan kemudian ada gejolak lagi di masyarakat, ada bakar-bakar lagi,
Bahkan di sebelah desa yang masyarakatnya sebagian di dunia pertambangan, baik yang sopir maupun transportasi alat pertambangan pasir, menutup jalan. Jadi jalannya ditutup, antar desa ditutup. Nah, ini problem, dan ini tidak bisa dibiarkan, karena kalau dibiarkan ya pasti akan ada konflik lagi, pasti saling kancil lagi, jadi terungkap lagi atau terungkit lagi. Nah, ini yang harus kita tuntaskan, kita urai problematikanya satu persatu. Ada sebuah kecamatan yang dulu setiap tahun banjir, Kecamatan Rowokangkung. Jadi ya karena setiap tahun banjir dan sungainya sungai provinsi dengan luapan air yang kalau waktu hujan tentu besar, dan ini adalah daerah yang di bawah permukaan air sungai. Jadi ya begitu air sungai datang, ya banjir mereka. Itu setiap tahun terjadi. Nah, ini salah satu pemetaan persoalan. Saya di gambar ini adalah waktu itu kami membangun jalan. Apa yang terjadi? Konflik antar masyarakat. Jalan dibangun itu loh, mereka ini konflik. Karena ada sebagian yang tanahnya itu terkena menjadi bahu jalan, bukan jadi jalan, bahu jalan. Yang diaspal adalah tanah pemerintah daerah atau tanah jalan umum. Jadi pasti mengenai bahu jalan. Nah, bahu jalannya ini milik masyarakat tanahnya. Mereka tidak mau. Saya menjelaskan berulang kali berkenaan dengan ini bisa menjadikan akses ekonomi lebih baik. Ini bisa menjadikan akses ekonomi lebih meningkat. Masih belum paham bagaimana keuntungan jalan ini dibangun. Padahal kalau kita ambil prioritas, banyak daerah lain yang berkebutuhan untuk jalannya dibangun. Apa yang terjadi? Dialog ribut. Nah, saya harus turun. Betul, saya turun ke lokasi. Tadi juga ya. Ya. Di gambar. Ya. Itu. Saya turun ke lokasi. Saya jelaskan begini, Bu, Pak, ini kalau dibangun jalan, bahu jalannya, oh ya, punya bapak, punya ibu. Nanti harga tanah di sini ini naik. Loh, naik berapa? Begitu jawabannya. Ya bisa naik, kalau sekarang harganya 50 juta, bisa naik 150 juta harga tanahnya kalau dibangun jalan di sini, jalannya bagus di sini. Apa jawabannya? Mana uangnya Pak Bupati? Coba. Jadi langsung minta uangnya mana? Kan susah ini mengukurnya. Oke, ini problem, tapi bisa kami selesaikan. Nah, apa yang ingin saya sampaikan berikutnya adalah dari pemetaan problem itu, saya ya gimana? Jadi jangan dihabiskan semua. Nanti waktunya masih biar dibuat penasaran dari pemetaan persoalan, kemudian akan ada solusi. Tapi kita break mengikuti Buletin Jawa Timur itu di mana radio-radio yang meliput acara hari ini memberikan informasi Buletin Jatim selama 5 minggu. Mulai dari gunung-gunung, mulai dari kampung tertinggi, minus derajatnya tadi itu. Pokoknya kita semoga ya sehat, panjang umur, pandemi segera hilang. Wes pokok Pro Badri mau pulang ke Lumajang, nunut aku ya. Amin. Sama-sama menghadap Cak Torik Bupati dikawal oleh Pak Jum. Biasanya foredernya yang menyiapkan Pak Jumadi. Pak Jumadi, oh ya udah. Tapi jangan lupa loh ya, saya juga ikut ya, boleh ya? Ya, apalagi Pak Nasli sudah membuat statement ini adalah Little Anwar Ibrahim. Wah, itu nanti itu ya. YouTube-nya ini jadi sesuatu lah. Nah, sebelum ke Gus Bupati, nanti yang punya banyak waktu sampai pukul 5 sore. Saya tetap manggil putra daerah dulu. Coba jenengan juga naik info biasa, monggo. Iya, Prof. Badri. Monggo. Silakan. Iya. Terima kasih, Prof. Jojo. Mohon izin Pak Bupati menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang sudah panjenengan sampaikan tadi. Kalau kita melihat memang
Saya sangat suka dengan visi yang to the point, bernas lagi, berdaya saing, makmur dan bermartabat. Nah, ini tentu perlu ada banyak hal yang perlu dioperasionalkan. Kita juga perlu ngecek dengan RPJMN 2019-2024 terkait dengan transformasi ekonomi sebagai program strategis dari pemerintah pusat. Bagaimana mengalokasikan beberapa sumber daya terkait dengan transformasi ekonomi ini. Kalau kita melihat memang di beberapa tulisan saya sampaikan bahwa pemimpin ini memang harus punya harus ambidextrous lah, layaknya Dewa Romawi Janus ini. Bisa apa yang sedang terjadi jangka pendek, terus apa yang akan terjadi dalam jangka panjang. Mungkin kalau melihat dari beberapa data, kalau pemimpin yang ambidextrous 90% pasti tingkat kesuksesannya lebih tinggi gitu, karena punya eksplorasi ide-ide inovatif dan pada yang sama juga mengeksploitasi apa yang sudah ada. Kalau kita melihat dari tempo hari saya ceritakan terkait sama Pittsburgh yang bertransformasi dari kota baja menjadi kota pendidikan dan kesehatan, atau kota Pineng yang sebelumnya mungkin kota pelabuhan saja terus jadi pusat untuk medical tourism. Nah, ini mohon izin Pak Bupati, saya coba kulik-kulik masalah ekonominya Lumajang, saya ambil dari BPS tadi sebelum Jumatan. Saya lihat memang Lumajang cukup besar ketergantungannya pada pengeluaran konsumsi rumah tangga. Kemudian diikuti oleh investasi yang ada 21%. Kemudian untuk ekspor dan pengeluaran konsumsi pemerintah tidak sebesar daerah lain sebenarnya. Ini cukup bagus. Sisi lain juga challenging karena masalah pandemi COVID-19 ini. Nah, kalau kita melihat bagaimana agenda transformasi ekonomi yang perlu dilakukan, ini yang saya lihat juga Lumajang sangat tergantung pada pertanian, kurang lebih sekitar 35,29%. Kemudian diikuti oleh industri pengolahan, kurang lebih sekitar 20,55%, ada konstruksi, dan pedagang besar dan eceran. Kalau kita mengikuti program strategis dari pemerintah pusat yang transformasi ekonomi, saya buatkan ilustrasi Pak Bupati, saya asumsikan kalau tahun ini PDRB tumbuh 3%, terus 2022, 2024 tumbuh 6%, seperti tahun 2018-2019 itu, maka total PDRB-nya Jawa Timur Lumajang kurang lebih sekitar 39 triliun. Nah, kalau melakukan transformasi mungkin bisa dipertimbangkan Gus Bupati terkait dengan penyediaan akomodasi makan dan minum yang terkait sama pariwisata, termasuk jasa lainnya ini bisa meningkat, yang awalnya hanya 1,22 menjadi 5%. Sedangkan yang pertanian mungkin nanti kontribusinya tidak sebesar yang sekarang, tapi nanti kita lakukan ini transformasi ekonomi. Misalnya nih, saya mau bayangkan tadi sebelum Jumatan itu Lumajang jadi kota agrowisata gitu misalnya. Di sana pasti ada keterkaitan dengan perguruan tinggi yang nanti bisa diikutkan lewat MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ada startup wisata yang memberikan e-katalog jenis tanaman, produk hewani, kalori yang dihasilkan, manfaat bagi tubuh, misalnya Cavendish dibandingkan Kirana atau dibandingkan Pisang Agung ini bagaimana ini manfaatnya bagi tubuh misalnya. Kemudian pengelola wisata, agrowisata ya. Di sana saya lihat ada kebun teh yang cukup bagus, ada teh putih kayaknya itu diekspor terus, nggak pernah orang Lumajang saya sendiri nggak pernah minum teh itu gitu. Terus Jatiroto dengan peninggalan TG-nya yang luar biasa, perlu ada sejarahnya gitu. Kemudian ada hotel dan restoran organik gitu. Terus ada pondok pesantren dengan opopnya bisa disambungkan sebenarnya, ada olahan produk organik maupun penyelenggara event misalnya geling tebu gitu. Kita buatkan acara aja di sana yang bagus gitu. Terus petik teh gitu misalnya di Kertowono, atau Pisang Agung, atau cabut wortel atau kentang di daerah Ranupane gitu. Mungkin kita buat rame di sana. Atau misalnya Lumajang sebagai kota ekoturism. Nah, kalau ekoturism tadi karena menurut PP 80 2020 TNBTS ini Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, ini bisa disambungkan
karena Lumajang cukup lengkap dari gunung sampai pantai itu ada gitu. Orang-orang kota ini pasti sumpek lah dengan kotanya. Prof Jojo ini bosen ini dengan Surabaya. Pinginnya ya jalan-jalan sana, lihat Niagara versi Lumajang, terus jalan 5 kilo, hiking 10 kilo biar sehat gitu, terus 2 hari nginep di Lumajang, mungkin di desa wisata, terus balik ke Surabaya. Itu akan cukup menarik. Nah, penyelenggara ya pasti ada festival-festival yang bisa mengundang Prof Jojo atau Pak Jumadi atau Prof Nazli ke sana. Ada Hari Bumi gitu, Hari Air gitu, pasti beliaunya datang ini gitu. Atau 17 Agustus dengan long march 20 kilo gitu ke Ranugumbolo. Nah, itu menarik. Pasti akan banyak wisatawan yang akan hadir ke Lumajang, dan sektor pariwisata yang tadi saya sampaikan dari sisi PDRB akan lebih berbeda lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali Prof Badri Munir Sukoco sebagai putra daerah Lumajang dengan pikiran-pikiran ini tadi. Saya yakin ini berarti sekolah pasca itu sudah siap support, ya, siap support dengan segala gagasan sekaligus mengeksekusi bersama Cak Torik. Bersama Cak Torik kan caranya untuk beliau nanti biar mau jadi dosen sekolah pasca. Iya. Lulus doktor langsung di sini, berarti kita akan kunjung sana. Ya, Pak Jumadi ya. Coba Pak Jumadi, dibuat, saya sengaja agar jenengan dulu nyampaikan karena nanti biar Cak Torik eksplorasi sekaligus memberikan jawaban atas apa yang jenengan sampaikan. Pak Jum, misalnya tadi proses dikasih, tetapi urusan ukuran kinerja. Nah, itu biasanya Pak Jum itu yang gitu. Monggo, Pak Jum. Masih mute Pak Jum. Kayaknya ini siap PowerPoint semua, berarti semalam itu nggak ada yang tidur ini. Demi itu gosa tadi Pak Torik ini ya. CT, pokoknya sekarang CT panggilannya. CT. Ya Prof, makasih Little Anwar Ibrahim. Ya, wes pokoknya sekarang kalau nyebut itu. Prof Dasi sudah ngasih nama yang baru ini. Ini harus kita gaungkan ini Prof Jojo, Prof Badri ini. Harus Pak Jumadi. Saya nambahin aja dari Prof Badri tadi, mungkin insert sedikit aja. Memang transformasi struktural kata kunci pentingnya, karena memang di Lumajang itu sekian puluh tahun masih di agro dan manufakturnya pasti jadi tipe-tipe pola pertumbuhan yang hampir sama dengan Jawa Timur mungkin 10 tahun yang lalu, Prof Badri. Jadi selalu pertanian, manufaktur, dan trading. Nah, sementara di Jawa Timur sendiri sudah mengalami transformasi. Sebagaimana saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, sudah ke manufaktur sudah di leading sektor, jadi 30% %, trading 18%, pertaniannya tinggal 11%. Hampir kena di konstruksi sudah masuk di angka 10%. Saya setuju tadi ada transformasi struktural, itu sangat penting. Sehingga SDM menjadi kata kunci penting, Prof Badri. Kalau kita mau geser ke sana, tentu harus ada pengelolaan pengembangan SDM, baik di aparatur maupun di masyarakatnya dengan baik. Karena menurut saya human capital itu akan korelasi dengan growth. Ini ada dua buku, mungkin bukunya Hirsch dan Ramirez, Human Capital and Growth and Human Capital. Ini dulu yang saya pakai referensi waktu disertasi saya waktu itu, Prof Badri. Ini barangkali yang sekian, sehingga saya melihat IPM-nya Pak Bupati ini memang di sekitar daerah. Jadi sekitar daerah Lumajang itu ada Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, dan satu di Pasuruan, Probolinggo, Malang tadi. Ini yang berbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Ini saya melihat kinerja Pak Bupati memang sejak 19-20 ini kalau saya melihat effortnya luar biasa. Cuma di angka akhirnya itu di IPM-nya itu memang masih perlu kerja keras seperti itu. Ini yang barangkali sangat penting kita. Saya setuju transformasi struktural itu ke agro, judulnya nanti agro apa? Agroturism, agroindustri, karena Pak Torik punya pisang Lumajang, pisang Kirana, salak Pronojiwo, yang kemudian air terjun Niagara juga sama-sama lah turisme maupun agroindustrinya. Ini barangkali konsep-konsep untuk meleverage
Artinya bahwa tapi saya melihat juga sesuatu yang ini kita harapkan di Jawa Timur, Prof. Badri, Prof. Jojo. Ini saya terima kasih Pak. Ada pola inklusivitas yang luar biasa di Lumajang. Artinya saya melihatnya di angka kemiskinan itu sudah di single digit. Jadi sudah di Jawa Timur, di sekitar daerah juga paling bagus sendiri. Kemudian Gini rasionya juga itu juga luar biasa ketimpangannya. Kemudian TPT juga, unemployment juga, ini juga mungkin unemployment juga terkait dengan sektor yang dominan di pertanian. Saya pikir menampung banyak lapangan kerja. Artinya bahwa sekali lagi transformasi struktural ini jadi sangat penting, Prof. Badri. Ini kita barangkali Pak Bupati, kebetulan saya ditunjuk Pak Profesor Badri, Prof. Jojo itu ada di Ketua Center of Good Governance and Birokrasi Reform di Sekolah Pasca. Barangkali ini bisa kita kerjakan dengan putra daerah, Prof. Badri. Tempatnya tentu ini. Ini yang barangkali nanti saya melihat 2 slide ini, Prof. Badri, Prof. Jojo. Lihat sektor pertanian ini tadi ada Dewa Yunani tadi, lihat ke belakang, lihat ke depan ini. Jadi di pertanian luar biasa. Ini yang barangkali ada 4 sektor basis di Lumajang, saya melihat di sektor pertaniannya luar biasa. Sehingga kalau kita menyimpulkan strategi mau agro apa, agroturism, agroindustri, saya pikir ini menjadi sangat korelatif. Satu lagi shift share-nya juga sektornya di Lumajang itu tumbuh lebih, artinya punya kelebihan tumbuh cepat dibanding sektor-sektor yang ada di average provinsi, termasuk seluruh ada pergeseran bersihnya juga bahwa seluruh sektor tumbuh positif. Ini yang saya melihat dua alat ini yang mungkin alat sederhana ini mungkin bisa kita menyajikan, tapi tadi Prof. Badri juga kita gimana menggeser atau mentransformasi struktur ini yang barangkali karena kata kunci pentingnya adalah value added. Value added itu adalah di industri. Industri itu bukan pabrik, bukan apa, tapi sebuah proses. Ini yang barangkali dia kalau dibuat angka dia akan masuk ke manufaktur. Ini yang tentu tadi sudah saya singgung berbarengan dengan human development. Tentu ini yang sangat beriringan. Bagaimana kita menggeser struktur, kedua human development-nya, apakah di birokrasi, apakah di masyarakat. Yang ketiga nanti kita pasti akan bisa melihat Lumajang sebuah kabupaten di deretan 8 kabupaten di selatan yang juga secara geoekonomi ada di ruang Bromo Tengger Semeru, kemudian di ruang regional internalnya berbatasan dengan kabupaten-kabupaten yang punya kekuatan juga, Malang, Probolinggo, Pasuruan, Jember. Tentu kita akan melihat ke depannya bagaimana Bupati dengan perbatasan sekitarnya. Ini yang ke depan nanti akan menjadi ukuran Erlangga Award-nya Prof. Badri nanti dengan bagaimana kepala daerah itu bisa dengan hinterlandnya atau dengan bukan hinterland, mungkin sekitarnya lah, kalau sama-sama tidak memiliki satu dominasi mungkin partnership dengan daerah sekitarnya. Saya pikir setuju dengan Prof. Badri, transformasi struktur ini yang sangat penting, kata kuncinya, dan human development itu barangkali yang menjadi garis besar kami. Terima kasih Prof. Jojo. Terima kasih sekali, sengaja kami tampilkan gini karena nanti Cak Torik itu sampai penutupan. Jadi ini tidak ada break-break lagi nih, kita sudah minta tadi ke radio nih. Nah, sekarang Pak Nazli saya persilahkan sebagai inisiator penyebutan Little Anwar Ibrahim. Nah, tadi itu untuk Cak Torik, Bupati kami, Bupati Lumajang. Silakan Pak Nazli. Terima kasih Prof. Saya tidak mempunyai data seperti Prof. Badri ataupun Pak Jumadi, Prof. Cuma berdasarkan saya punya pengamatan atau observation saya, terdapat beberapa perkara yang agak menarik berkenaan dengan berkenaan data-data yang dibentangkan tadi. Dan cuma saya ingin berkongsi dengan data-data yang terdapat di Malaysia berkenaan dengan pemimpin muda. Sejujurnya kami agak tandus, tidak ada figura seperti Cak Torik. Tahun 80-an kami ada Anwar Ibrahim.
kemudian hilang begitu, sehinggalah pada tahun 2019 kami mempunyai Syed Saddiq, seorang menteri yang berumur 25 tahun, dilantik sebagai menteri belia, menteri muda. Tetapi tempohnya tidak panjang kerana berlaku pertukaran politik, berlaku pertukaran kerajaan. Tetapi dalam masa 2 tahun itu, banyak agenda-agenda yang telah dikemukakan oleh menteri muda ini. Antaranya adalah seperti undi 18 tahun di mana warga negara yang berumur 18 tahun akan dibenarkan untuk mengundi. Nah, ini satu pembaharuan kerana sebelum ini cuma 21 tahun ke atas yang layak mengundi. Dan dalam tempoh lebih kurang 2 tahun, Syed Saddiq telah mengungkapkan banyak idea. Dan saya percaya Cak Torik juga mempunyai idea yang bernas, seperti yang dicadangkan oleh Prof. Badri tadi dengan wisata, dengan agrotourism dan sebagainya. Saya fikir dan saya percaya insya-Allah dengan izin Allah, Cak Torik mampu untuk membangunkan Lumajang untuk menjadi lebih ke hadapan. Lebih ke hadapan insya-Allah. Amin. Amin. Itu saja Prof. Ya, terima kasih Mbak Nazri. Apalagi nanti kalau sudah lulus doktor dari Malaysia. Insya Allah. Amin. Insya Allah kita nanti kalau syukuran lulus doktor kita ngumpul semua ini. Insya Allah, Prof. Gitu. Nah, sekarang silahkan Cak Torik melanjutkan paparannya tadi dan sekaligus memberikan respon, gagasan, pemikiran yang disampaikan oleh Prof. Badri, oleh Pak Jumadi, oleh Pak Nazri. Silahkan Cak Torik. Oke, terima kasih. Ada banyak ide yang harus kami tindak lanjut berkenaan dengan prioritas kami, Kabupaten Lumajang, bagaimana mengoptimalkan seluruh potensi yang kami miliki sehingga itu berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saya lanjutkan. Dari problem yang coba kami petakan dengan potensi yang ada. Saya punya pikiran begini, ini kalau kebijakannya biasa-biasa saja, ya hasilnya akan biasa-biasa saja. Maka pikiran saya, ya gimana caranya anti mainstream, out of the mainstream itu harus ada dulu. Kemudian punya keberpihakan proteksi, membangun sistem participatory development-nya harus juga terbangun, direct connectivity-nya apalagi sekarang sudah tidak zamannya lagi ada jarak, ya connectivity-nya harus juga terbangun, informatifnya juga harus terbangun, keberpihakan yang harus berani berpihak itu juga harus terbangun, dan terakhir ya legacy. Nah, kami sadar bahwa seluruh mekanisme ini tidak semudah yang dibayangkan. Pada satu sisi harus bersamaan dan juga sisi yang lain dibatasi waktu 5 tahun. Maka pilihan dasarnya harus kami tuntaskan dulu. Apa pilihan dasarnya? Ya pelayanan dasar. Itu yang terbangun dari awal. Misalnya KTP tuntas di kecamatan. Dulu orang ngurus KTP itu bisa 6 bulan, bisa setahun. Hari ini KTP cetak di kecamatan. Administrasi kependudukan begitu orang lahir bisa langsung mendapatkan akte kelahiran kalau sudah punya nama anak. Nah, ini kan problemnya Prof. Jojo, Prof. Badri, kan orang itu nunggu cuplak kalau mau ngasih nama anak itu. Nah, jadi kita ada kalau begitu lahiran sudah ini saya kasih akte kelahirannya cepetan. Namanya belum boleh disampaikan Pak Bupati, masih dirahasiakan coba. Nama masih dirahasiakan, nunggu cuplak baru nama itu disampaikan. Tapi bahwa kami harus memastikan seluruh pelayanan yang itu bisa didekatkan kepada masyarakat, harus dekat kepada masyarakat. Dulu, orang Tempur Sari yang berjarak waktunya ke kota itu antara 2 jam, itu ngurus KTP aja sampai ke kota, itu berangkat subuh, Pak. Oke, itu kami tuntaskan. Sekarang selesai clear KTP tuntas di kecamatan, ngurus seluruh administrasi kependudukan, akte kelahiran, akte kematian, tuntas cetak di kecamatan, selesai di kecamatan. Melahirkan gratis. Jadi begitu melahirkan, mau sesar, mau normal, gratis. Mulai dari di puskesmas, seluruh rumah sakit yang ada di Kabupaten Lumajang.
kecuali beberapa klinik yang memang premium dan punya pelayanan khusus dan tidak berkenan untuk kerjasama melahirkan gratis, ya sudah, itu pilihan masing-masing. Tapi bahwa at least semua rumah sakit begitu melahirkan, ibu melahirkan, semua gratis. Saya juga harus memberikan sebuah kepastian terkait dengan pelayanan dasar air minum. Prof. Badri pasti tahu, Ranuyoso itu puluhan tahun yang lalu nggak ada air. Nggak ada air. Sebagian kelaka itu di atas nggak ada air. Apakah airnya tidak ada? Airnya ada. Ada banyak danau di situ, ada banyak sumber mata air di situ. Tapi namanya sumber mata air ya di bawah, penduduknya di atas. Saya mikirnya ini tidak terkonsolidasi. Bukan persoalan airnya tidak ada, tapi memang tidak terkonsolidasi. Saya tuntaskan. Hari ini kami pastikan seluruh desa yang ada di Kecamatan Ranuyoso sudah terairi alir. Baik air yang baik air yang melalui basis PDAM, melalui air yang berkenaan dengan PAMSIMAS, program masyarakat. Ada yang masih belum sambung, hanya persoalan pipa yang masih belum nyampe. Tapi bahwa kebutuhan dasar airnya sudah nyampe masing-masing desa. Ada yang protes kepada saya, pengusaha tangki air. Pak Bupati, ini tangki air saya ini nggak laku sekarang. Jadi siapa yang bertanggung jawab terhadap cicilan mobilnya? Nah, itu saya nggak bisa jawab. Di Lumajang, Prof, ya. Sekarang seragam sekolah gratis. Saya kasih seragam sekolah masing-masing 2 setel, seragam wajib dan seragam pramuka. Semua, baik sekolah di bawah Diknas maupun di bawah Kemenang, madrasah, semua gratis kami kasih. Wah, masuk nanti anak-anak Surabaya kepengen sekolah di Lumajang ini ya? Nah ini yang kami kemarin diprotes juga itu. Nah kalau ada anak situ Bondo, anak Bondowoso mondok di Lumajang, itu, apakah juga dikasih seragam gratis? Iya, karena sekolah di Lumajang kita basisnya sekolah, berapa murid di sekolah, ya sudah kita kasih seragam gratis. Karena kalau pilah-pilah begitu, waduh, itu, Masya Allah. Itu semakin merumitkan pendataan. Sudah clear, seragam sekolah semua kita kasih. Insentif guru ngaji. Dulu ini cerita panjang. Dulu guru ngaji ada insentifnya, iya. Ada sekitar 2.500 sampai ya 2.500 guru ngaji lah. Tapi kan itu tidak semua. Jadi ada kecemburuan guru ngaji, yang satu dapat, yang satu tidak dapat. Yang awalnya guru ngaji ikhlas ini, karena yang satu dapat, satu tidak dapat, ikhlasnya jadi turun. Yang di musola, di masjid-masjid. Nah kami sekarang, kami luaskan sejumlah 6.200 guru ngaji. Kami beri insentif guru ngaji. Dan sekarang sudah kami kerjasamakan dengan Bank Jatim, kita beri kartu guru ngaji, dan kartu guru ngaji ini sekaligus menjadi ATM. Bekerja sama dengan Bank Jatim. Udah jalan sekarang, mereka para guru ngaji pegang kartu Lumajang Mengaji. Dulu setiap dikumpulkan begitu, mesti kadang ada potongan iuran ini, iuran itu, jadi protesnya guru ngaji. Masa setiap dikumpulin kita mau ngambil insentif, ada potongan ini, potongan itu, jadi tidak utuh. Nah sekarang clear, semua masuk ATM, yang penting ATM itu tersimpan PIN-nya. Yang bahaya kalau PIN-nya dikuasai oleh istrinya, itu yang bahaya. Kemudian ini ada pengalaman ini Gus, enggak? Iya itu rahasia kita sebagai lelaki, Prof. Oh iya, betul. Kemudian SPP sekolah madrasah. Sudah kami berikan insentif, sudah kami berikan tambahan, SPP-nya gratis. Baik di tingkat sekolah maupun di tingkat madrasah. Bahkan kami sampai berikan ke madrasah aliyah. Tinggal nunggu kebersamaan dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk yang SMA dan SMK. Tahun 2019 awal, di semester awal, 1 atau 6 bulan di semester awal, 2019 kami sudah memberikan SPP gratis kepada SMA SMK waktu itu. Nah, tapi ada komitmen dengan pemerintah provinsi, karena pemerintah provinsi juga akan memberikan SPP insentif. Nah, kami kemudian memindahkan anggaran itu kepada anggaran yang lain. Tapi yang madrasah aliyah tetap kami beri insentif setiap bulan 100.000 untuk setiap siswa di Kabupaten Lumajang. Kemudian santunan duka kematian. Jadi setiap orang meninggal itu dapat 1 juta, Prof. Jadi yang berkenan untuk ngurus, karena kalau yang Kak Torik, untuk ya gimana? Yang meninggal. Oke, santunan duka kematian kita beri semua.
1 juta setiap yang meninggal dunia. Beasiswa prestasi. Ini ada juga yang di UNER yang kita beri beasiswa prestasi jadi dari yang keluarga tidak mampu. Ini langkah berikutnya. Tadi ada problem soal pasir. Nah, kami lakukan kebijakan dasarnya. Dulu itu ada timbangan pasir PT Mutiara Halim. Ini yang setiap bulan mereka dapat 3,5 miliar. Tapi setor kepada Pemda 1,2 miliar setahun. Dia dapatnya 3,5 itu sebulan. Nah, oke. Dengan segala kebijakan, dengan segala langkah, dengan segala cara, saya tutup. Supaya ada rasa keadilan dalam pengelolaan pertimbangan pasir. Apa solusi berikutnya soal pertimbangan pasir? Harus ada jalan tambang khusus dan terminal pasir. Ini sedang kami bangun. Sekarang on progress, tanahnya sudah siap, 6 hektar. Kami juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi melalui BUMD, PT JGU untuk membuat terminal pasir bersama antara kami, pemerintah Kabupaten Lumajang dengan pemerintah provinsi, sehingga stokpelnya nanti stokpel terpadu, tidak ada stokpel yang berkeliaran, tidak ada stokpel yang tanpa izin, semua harus ada stokpel yang bersama, yang itu artinya kontrol terhadap pengelolaan pertambangan pasir bisa kita lakukan. Termasuk jalan khusus tambang pasir, truk-truknya tidak boleh melewati pemukiman padat penduduk. Harus punya jalan khusus tambang pasir. Nah, ini lokalisasi, Prof. Iya. Yang pasir tadi wajib mensejahterakan Lumajang. Terus tadi nutup apa tadi? Yang nutup diskotik. Nah, sekarang lokalisasi dibongkar juga ini, Gus ya. Jadi ini ceritanya, ini lokalisasi yang ada di Kecamatan Kunir. Namanya Bebean. Kunir itu kecamatan saya, Prof. Ya, bukan kecamatannya Bupati ya. Jadi ya ini ada di namanya BBA namanya. Jadi ini yang dipakai itu tanah kas desa, Prof. Oh, gitu. Jadi tanah kas desa dipakai ya rumahnya gede-gede gitu, tapi lokalisasi ada 12 rumah. Waktu itu sudah keputusan saya bongkar karena ini di tanah negara, tidak boleh dipakai begini-begini. Mungkin orangnya sewa, tapi kalau sewa digunakan lokalisasi ya tidak boleh, saya bilang gitu. Udah, keputusan saya bongkar, saya pimpin sendiri, begonya saya perintahkan ke sini, sudah bongkar semuanya. Tutup sekarang, Prof. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian, nah, Prof, tadi berkenaan dengan potensi pertanian. Beras Kabupaten Lumajang ini surplus 440.000 ton per tahun. Jadi problemnya adalah surplusnya ini tidak menjadi nilai tambah. Maka kemudian program saya salah satunya adalah harus beralih menyelesaikan problemnya, karena problem berulang kali soal pertanian ini adalah pertama ya soal pupuk, kemudian ketika panen harga murah, itu di mana-mana berulang-ulang begitu, tidak pernah selesai, tidak pernah tuntas. Oke, saya berkeinginan untuk dalam hal soal pertanian pangan harus dipaksa ke organik dengan intervensi pemerintah. Dengan ke organik, pupuk menjadi pupuk organik, punya kemandirian pupuk, kemudian harga, begitu nanti punya akses pasar yang kuat, akses pasar yang bisa ketemu, saya yakin ini akan menjadi nilai tambah. Kemudian ada banyak sektor pertanian kebun yang memang belum diberikan akses yang lebih. Saya begini, pikiran saya kemarin, saya bersyukur karena Kabupaten Lumajang menjadi percontohan nasional untuk perhutanan sosial. Jadi perhutanan sosial ini, ini Pak Kristomo seneng ini Pak Kris, orang-orang. Iya, perhutanan sosial ini ceritanya itu berawal dari dulu masyarakat di sekitar hutan itu selalu dikejar polisi hutan. Jadi berhadapannya dengan polisi hutan. Nah, saya kemudian mencoba mengkonstruksi apa sih yang harus dilakukan supaya tidak selalu berhadapan antara masyarakat dengan hutan. Pola pikirnya kan perhutani itu masyarakat merusak hutan. Sementara pikirannya masyarakat, perhutani itu tidak bersahabat dengan masyarakat, ngejar-ngejar, selalu mencurigai masyarakat. Ini harus dipertemukan. Apa yang harus dipertemukan? Oke, pohonnya dijaga, masyarakat yang ada di sekitar hutan bisa berkehidupan dengan hutan. Nah, mulai dari sektor kepariwisataan di hutan, kemudian potensi pakan ternak yang bisa ditanam di sekitar hutan sehingga sapinya bisa makan, dapat makan yang bagus, dapat rumput yang bagus. Kemudian ada pengelolaan yang sektor di pertanian perkebunannya juga dapat, ada kopinya juga dapat. Ini insya Allah yang porang juga bisa dapat akses. Kemarin juga saya memfasilitasi untuk
salah satu perusahaan yang punya HGU menyiapkan 200 lahan HGU-nya untuk kemitraan dengan salah satu industri perkebunan. Saya sih berkeinginannya tadi yang disampaikan Prof. Badri, Cavendish, Prof. Semoga ini cepat dalam beberapa bulan ini sehingga ada pertemuan kemitraan antara mungkin Sewu Segar yang produksi Cavendish kemitraannya dengan lahan yang sudah kami siapkan sekitar 100-200 hektar untuk HGU-nya PT Kalijeruk. Kemarin konflik dengan masyarakat, kita pertemukan komitmen dengan pemerintah 200 hektar bisa kita gunakan sebagai kemitraan pisang Cavendish. Berikutnya adalah soal kami harus mengoptimalkan seluruh potensi kehutanan kami. Kabupaten Lumajang ini 35% hutan. Nah, ini ada perencanaan bumi perkemahan Gelagaharum, sekaligus menjadi konsep pariwisata yang ecoforestry. Jadi wisata kehutanan yang nanti akan dioptimalkan dengan seluruh potensi kegiatan yang itu kami siapkan dengan konsep perkemahan. Ini dikelola langsung oleh Ibu Wakil Bupati karena Ibu Wakil Bupati adalah Ketua Pramuka dan sekaligus mengkonsolidasi untuk segera selesainya bumi perkemahan. Ini on progress sekarang sedang dikerjakan. Kemudian, nah, Prof. Badri, ini desain kami soal Ranupani. Sekarang on progress membangun amphitheater. Sekarang ini sedang dikerjakan. Kemudian pengerukan Danau Ranupani. Sekarang sedang dikerjakan. Jadi kalau nanti Ranupani itu modelnya begini, ini kelas internasional ini. Betul kelas internasional. Prof. Jojo bisa enggak pulang-pulang ini kalau ke sini. Wah, pokoknya sama Pak Nazli nanti harus. Nah, tinggal Prof. Nazli harus ke Lumajang, Prof. Nah, ini sedang kami semoga dalam waktu setahun 2 tahun ini bisa selesai, bisa tuntas. Ini kalau tertata rapi, pemukimannya tertata rapi, alhamdulillah luar biasa ini, insya Allah. Ini yang sudah jadi viewpoint Bandengan. Viewpoint Bandengan ini yang view-nya ke Lautan Pasir, Bromo. Ini sudah jadi. Ini gambar yang sudah jadi ini, Prof. Ini bukan desain, gambar yang sebelah kanan ini baru desain. Tapi ini sudah jadi, selesai. Begini penampakannya. Kemudian ini perencanaan untuk kali asem yang di tengah kota. Kalau sungainya nanti sudah begini, ini tertata rapi, Prof. Badri bisa ngopi-ngopi di sini. Tempat mandi saya itu. Iya. Nah, oke, Prof. Ada banyak pertanyaan kepada kami. Aksesnya bagaimana? Prof, betul. Ini problem yang selalu menjadi masalah di Kabupaten Lumajang. Orang mau ke Lumajang tuh macet pasti. Nah, saya bersyukur karena infrastruktur ini sudah on progress, ada harapan lah, termasuk Perpres 80 tahun 2019 yang berkeputusan Pak Presiden sudah tanda tangan ada jalan tol dari Probolinggo ke Lumajang. Dan sekarang sudah ada pelebaran jalan nasional mulai dari Ranuyoso ke Kabupaten Lumajang antara 3 jalur sampai 4 jalur. Di beberapa titik 4 jalur, di beberapa titik 3 jalur. Artinya harapan untuk problem akses ke Kabupaten Lumajang yang dulu menjadi persoalan mendasar sudah mulai ada gambaran dan semoga ini disegerakan selesai oleh pemerintah pusat. Termasuk juga Jalan Pansela, Pantai Selatan, JLS. Ini kalau sambung, Prof, Pansela ini itu bisa sambung antara Malang, Jember, Banyuwangi, Trenggalek, dan itu bisa menjadi potensi perekonomian di jalur selatan menjadi hal yang luar biasa. Prof, kami juga ingin sampaikan terkait dengan tadi yang disarankan oleh Prof. Badri dan Pak Dr. Jumadi dan Prof. Nazli. Dan Cak Torik, halo, ya. Cak Torik, halo. Ya, Prof. Oh, nje. Jadi jangan dituntaskan. Kayaknya memang teman radio langsung gini, Cak, waktu nentek, ya. Koyoke Cak, perlu kita selenggarakan begini, Prof. Badri, karena luar biasanya Lumajang dan jenengan putra daerah, mudah-mudahan PPKM, Cak Torik, nanti PPKM sudah selesai, bagaimana Agustus kita selenggarakan Airlangga Forum, kalau sudah pandemi turun, PPKM sudah dicabut, Airlangga Forum live dari Lumajang. Iya, setuju. Nah, gimana itu? Mbak Tika, kita live. Setuju.
Boleh, boleh, setuju saya. Nanti saya pulang mau belanja pisang dari sana. Iya. Tadi kan pisangnya diming-mingi ono pisang mau macam-macam jenisnya tadi itu kan. Nah, tampaknya karena waktu ternyata luar biasa 2 jam ini kita tidak terasa dan masih punya hutang. Kalau kita sehat, panjang umur, ada rezeki, insya Allah sahabat Airlangga Forum dan seluruh jaringan radio di Jawa Timur dan saudara-saudara yang di Malaysia di University Sultan Zainal Abidin, Prof. Nazli, kita akan lanjutkan Airlangga Forum edisi di bulan Agustus, hari kemerdekaan kita, untuk siaran live dari Merdeka dari Lumajang. Sepertinya acaranya Merdeka dari Lumajang bersama Cak Torik. Kira-kira kalau gitu Setuju. Lumajang siap. Alhamdulillah. Nah itu biar kami juga bisa pulang bersama Prof. Badri loh, Pak Jumadi ya. Nah, terima kasih sekali. Kita sampai jumpa di pekan kedua bulan Agustus. Kami akan tata waktu yang tepat sambil memperhatikan kondisi penanganan pandemi COVID-19. Tapi kita akan bicara lebih jauh bersama Cak Thorikul Haq, Bupati Kabupaten Lumajang, live dari Lumajang.